Wa walladzi yatawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jarahtum. Wa walladzi yatawaffakum, dia Allah itu yang mematikan kamu, dalam arti kamu tidur malam itu. Bilaili, matikan kamu pada malam itu, menidurkan kamu gitu loh pada waktu malam. Jadi kamu tidur itu adalah kehendak Allah itu. Dan Allah juga mengetahui ma jarahtum, apa yang kamu kerjakan bin nahar. Nah, ya, apa yang aku kerjakan pada malam hari. Jadi kalau ada orang yang mencopet, merampok, korupsi pada siang hari, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah membangkitkan kamu dari tidurmu. Jadi pada waktu pagi setelah habis tidur malam itu, paginya dibangunkan oleh Allah. Kemudian apa? Liyuqda ajalum musamma, supaya kamu itu ya menuntaskan semua urusan itu sampai datangnya hari kematianmu. Jadi pada dasarnya kegiatan malam tidur siang bekerja itu sampai berlangsung terus menerus sampai datangnya kematian orang tersebut. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya, pada Allah lah kamu sekalian akan dikembalikan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan diberitahukan, dikabarkan kepada kamu apa saja yang telah kamu lakukan selama hidup di dunia ini. Besok pada waktu di akhirat pemberitahuannya itu. Wa wal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah itu berkuasa atas segala hambanya. Wah, terhadap hambanya itu menguasai dalam segala halnya. Wa yursilu alaikum hafadzatan, dan Allah itu mengirim kepada kamu sekalian itu yaitu apa? Malaikat penjaga. Jadi kita ini sebetulnya dijaga oleh malaikat. Apalagi orang-orang yang iman, yang beramal soleh itu selalu dilingkupi, dijaga oleh malaikat. Yang jelas itu ada dua malaikat yang selalu mengintit kita, mengikuti kita, yaitu untuk mencatat amal kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Raqibnya itu yang mencatat amal baik kita, sedang yang Atid itu yang mencatat amal buruk kita. Itu Allah menjelaskan itu. Dia kuasa atas segala hambanya dan mengutus pada kamu sekalian itu malaikat penjaga. Nah, ada keterangan dan menjelaskan bahwa malaikat itu menjaga kita itu, dan setiap hari laporan. Malaikat menjaga tugas siang itu datangnya pagi menjelang subuh ya, sampai sehari itu sampai sore habis ngasar matahari terbenam, dia diganti malaikat yang menjaga malam. Jadi yang siang lapor pada Allah, yang menjaga malam datang habis ngasar menjelang maghrib itu, lalu sampai pagi itu juga melaporkan amal perbuatan hambanya itu. Itu namanya betul-betul kita dijaga malaikat loh. Di situ itu harus kita ketahui itu. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawafathu rusuluna bahum la yufarritun, sampai menjaganya malaikat pada kita itu sampai apabila datang kepada salah seorang, yaitu saat matinya. Nah, pada waktu saat matinya datang itu, maka rusuluna, utusanku yang namanya malaikat Israel itu mematikan kamu, mewafatkan kamu. Wahum la yufarritun, dan mereka itu tidak akan lalai terhadap tugasnya. Jadi tidak ada malaikat yang lupa. Andai kata ada seorang sudah jatahnya mati, dia mesti datang pas waktunya itu, dia datang untuk mencabut nyawanya itu. Ini firman Allah begitu itu loh. Jadi kita itu dijaga oleh malaikat selama hidup kita sampai waktu ajal kita datang. Ya, barulah diutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, yang dia itu tidak akan lalai melaksanakan tugasnya. Tsumma radu ilallahi maulahumul haq. Kemudian kita ini dikembalikan kepada Allah, pelindung kita yang sejati. Jadi pelindung yang sejati itu ya Allah itu. Kita dikembalikan sana.
Nah, dikembalikan itu dalam arti kalau orang yang Islam, orang iman, beramal soleh, yang buat baik-baik itu dikembalikan kepada Allah, nanti diterima, akhirnya ditempatkan di surga gitu. Kalau yang kembalinya dalam keadaan orang kafir, munafik, ya tidak beramal soleh, menentang Allah dan Rasulnya, tidak percaya Al-Quran, mengasihi Al-Quran, ya kembali juga mereka kepada Allah, tapi tempatnya nanti diterima di neraka gitu. Ala lahul hukmu wa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa Allah itu yang punya keputusan terhadap apapun, ya, punya hukum untuk memutuskan perkara, itu semuanya milik Allah. Wa asra'ul hasibin, dan Allah itu cepat perhitungannya, ya, cepat kalau membuat perhitungan dalam rangka menghisab amal manusia itu cepat sekali itu. Nah, kalau orang yang soleh, para rasul, para mati syuhada itu dapat hisabnya langsung masuk surga. Tapi kalau orang kafir yang tidak punya amal baik, ya cepat loh, yang diperiksa tidak banyak semua langsung neraka. Tapi kalau orang yang iman pun, orang munafikan pun, yang macam-macam, hartanya banyak, macam-macam banyak, hartanya sudah melimpah ruah. Nah itu kan mau ditanya dulu, harta itu dari mana, ya, untuk apa, ya, dan bagaimana itu ditanya sampai mendetail sekali. Apalagi kalau dapatnya uang dari korupsi, ya, dari proyek sana, itu hasil korupsi semua, itu pertanyaan berbelit-belit, ditanya semua itu, kamu dari mana datang uang itu, untuk apa uang itu, tanya begitu terus ya. Qul mayunajikum min dhulumatil bari wal bahr. Katakan Muhammad, siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan di darat dan di laut? Tad'unahu tadarruan wa khufyah. Siapakah yang menyelamatkan kamu, hai para manusia, apalagi orang-orang musyrik itu, ya, pada waktu kamu malam hari gelap-gelap ada di darat ataupun di laut, dan kamu pada waktu itu, maksudnya menyelamatkan kamu, umpamanya begini, di laut, ya, itu orang berlayar itu, sudah gelap-gelap gitu, lalu hujan lebat, ombaknya menggulung, wah, besar sekali, kapalnya uling, sudah tidak bisa dikendali umpamanya. Nah itu mereka itu minta diselamatkan, lalu mereka berdoa ini, tad'unahu tadarruan wa khufyah. Mereka itu berdoa pada Allah, doanya dengan pelan-pelan, dengan suara yang halus, ya Allah, gimana ini kapal kamu seperti ini, mohon ini ombaknya dikecilkan, jangan menambah besar terus, nanti tidak selamat, mohon keselamatan ya Allah. Mintanya begitu, minta dengan merendah diri dan suaranya lembut, dan dikatakan la in anjana min hadhihi lanakunana minasyakirin. Kalau kami selamat dari bahaya perjalanan di laut malam ini, aku nanti akan menjadi orang yang bersyukur. Itu orang-orang seperti itu, kalau dalam kerepotan, dalam kesusahan, dapat ancaman bahaya, dia berdoa-doa, tapi kalau sudah selesai ya lupa pada Allah. Makanya Allah meneruskan firman-Nya, Qul, katain Muhammad, Qulillah yunjikum minha wa min kulli karbin. Katakan Muhammad, Allah itu yang menyelamatkan kamu dari bahaya, ya tadi, dalam kegelapan di darat atau di laut itu, dan wa min kulli karbin, dan dari segala kesusahan. Tsumma antum tusyrikun, tapi kemudian kamu itu syirik lagi. Contoh konkret umpamanya, ya, ini yang bisa dipakai contoh yang gampang menerangkannya, ya di laut itu, para petugas atau pekerja-pekerja di laut itu, ya, awak-awak kapal itu, ya selama berapa bulan umpamanya di laut begitu, sering dia dihantam gelombang yang besar itu. Nah dalam posisi itu mereka ya selalu ingat pada Allah, berdoa dengan merendah hati, merendahkan suaranya, ya Allah selamatkan perjalanan kami ini, nanti kami kalau sudah selamat, diselamatkan oleh Allah, tetap aku akan jadi orang yang beriman, aku akan jadi orang yang berbuat baik, dan seterusnya, akan bersyukur pada Allah. Tapi Allah menjelaskan, tsumma antum tusyrikun, tapi kemudian kamu
syirik lagi, mensekutukan Allah lagi. Umpamanya setelah perjalanan selesai sampai di darat, ya sudah, karena lama-lama di laut, lalu ya perasaan sudah tegang, ya toh, ya syarafnya tegang semua, lalu dia turun laut, ya cari hiburan, ya gelap malam kemana-mana untuk mengendurkan syaraf itu. Nah, hakikatnya mereka itu berbuat yang tidak baik. Nah, itu berarti ya sudah lupa dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu dia berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu. Itu kenyataan begitu itu.